Selamat datang di Nafas Baru, tempat di mana kita nggak selalu bicara tentang cara jadi bahagia, tapi tentang cara bertahan dengan kepala tegak meski hati retak. Karena di dunia ini, bukan kesedihan yang paling berbahaya, tapi pikiran kita sendiri yang menolak untuk diam. Kadang bukan hidup yang berat, tapi imajinasi kita yang terlalu pandai membayangkan penderitaan. Kita menciptakan neraka di kepala, padahal dunia di luar sedang baik-baik saja. Dan hari ini aku ingin mengajakmu merenungi satu kalimat sederhana, tapi mengguncang jiwa. Kita lebih sengsara dari imajinasi daripada realita. Kalimat yang lahir dari kebijaksanaan Stoik, tapi ternyata juga sejalan dengan ajaran Islam, bahwa ketenangan bukan datang dari kendali atas dunia, melainkan dari ketundukan hati pada kehendak Allah. Mari kita berjalan pelan-pelan, tarik napas, lepas semua prasangka, dan biarkan kata-kata ini menuntunmu pulang ke dalam dirimu sendiri. Derita yang kita ciptakan sendiri. Pernahkah kamu merasa kelelahan bahkan sebelum apapun benar-benar terjadi? Seolah pikiranmu sudah kalah duluan sebelum medan perang dimulai. Itu karena kita sering hidup bukan di realita, tapi di imajinasi tentang realita. Kita membayangkan hal buruk sebelum datang. Kita menakuti masa depan yang bahkan belum pasti, dan akhirnya kita hidup dalam penderitaan yang kita buat sendiri. Marcus Aurelius, filsuf Stoik, pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Islam pun mengajarkan hal serupa. Rasulullah bersabda, janganlah engkau bersedih atas sesuatu yang belum terjadi, karena kesedihan atas sesuatu yang belum datang adalah bentuk keputusasaan terhadap rahmat Allah. Kita terlalu pandai menciptakan skenario buruk di kepala kita sendiri, padahal Allah tak pernah menulis naskah sekejam itu untuk kita. Kita sering bilang, aku takut gagal. Padahal kenyataannya, yang kita takuti bukan kegagalannya, tapi bayangan tentang rasa malu, penolakan, atau kehilangan harga diri yang kita bentuk sendiri di benak. Kita hidup dalam film buatan pikiran yang tak pernah tayang di dunia nyata. Antara imajinasi dan kenyataan. Kenyataan itu keras, tapi imajinasi sering jauh lebih kejam. Kenyataan bisa diselesaikan, tapi imajinasi terus berputar tanpa ujung. Pikiran kita punya kebiasaan buruk, memperbesar hal kecil, dan menghidupkan kembali hal-hal yang sudah mati. Kita memutar ulang kesalahan lama seperti kaset rusak, padahal Allah sudah menghapusnya dari catatannya sejak kita bertaubat. Disinilah letak paradoks kehidupan. Kita ingin damai, tapi kita justru menggali luka lama setiap malam. Kita ingin tenang, tapi terus menyalakan api pikiran yang membakar diri. Dalam tasawuf, para sufi menyebut ini sebagai nafs yang belum jinak. Nafsu bukan hanya tentang keinginan duniawi, tapi juga desakan pikiran yang tidak mau diam, yang terus mencemaskan, membandingkan, menyesali. Sementara dalam stoikisme, mereka menyebutnya pathos, emosi yang tidak tunduk pada nalar. Dan kedua tradisi ini sama-sama menasihati satu hal, jangan percaya semua yang dikatakan pikiranmu, karena pikiran adalah pelayan, bukan tuan. Dan saat pelayan mengambil alih rumah, kekacauan pasti terjadi, karena pikiran menyiksa diri sendiri. Ada dua jenis penderitaan di dunia ini, penderitaan yang nyata dan penderitaan yang lahir dari pikiran. Yang pertama datang karena dunia mengujimu. Yang kedua datang karena kau tak bisa berhenti mengulangnya di kepala. Stoikisme mengajarkan konsep dichotomy of control, dua hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita terhadap kejadian, bukan kejadian itu sendiri. Islam pun mengajarkan hal serupa. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah 2:16. Kita menderita karena ingin mengatur hal-hal di luar kendali kita. Kita memaksa dunia berjalan sesuai rencana, padahal yang menulis takdir bukan kita. Maka derita yang sesungguhnya bukan di ujian, tapi di penolakan terhadap ujian. Sudut pandang Stoik, kendali dan keikhlasan. Orang Stoik percaya, ketenangan sejati datang ketika seseorang tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal di luar dirinya. Seneca berkata, bukan karena hidup ini singkat, tapi karena kita membuang-buang waktu dengan pikiran sia-sia. Mereka melatih diri untuk menerima segalanya dengan equanimity, keseimbangan batin. Dan disinilah stoikisme bersinggungan dengan tasawuf. Karena para sufi pun memandang dunia sebagai cermin yang sementara. Jika kita bisa mengendalikan pikiran, kita akan menemukan ruang kosong di antara peristiwa dan reaksi. Ruang di mana ketenangan bernaung. Ruang itu dalam Islam disebut rida. Sudut pandang Islam, takdir, qanaah, dan tawakal.
Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, hanya untuk percaya bahwa semua yang terjadi, terjadi dengan izinnya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menyerahkan hasil setelah ikhtiar terbaik. Qanaah adalah seni menerima, bukan karena menyerah, tapi karena yakin bahwa tak ada satupun yang tertukar. Dan ketika seseorang mencapai qanaah, ia akan sadar, derita bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Dalam tasawuf, derita disebut tajalli, manifestasi cinta. Allah yang membentuk manusia menjadi lebih dalam, lebih sadar dan lebih hidup. Karena kasih Allah tidak selalu datang dalam bentuk kenyamanan. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan agar kita tahu cara pulang. Paradoks kehidupan, saat luka menjadi jalan pulang. Inilah paradoks kehidupan. Kita ingin bahagia, tapi kebahagiaan sering tumbuh dari akar luka. Kita ingin tenang, tapi ketenangan sering muncul setelah kehilangan segalanya. Tuhan tak sedang menghukummu lewat penderitaan. Ia sedang mengajarkanmu cara mencintai hidup tanpa syarat. Dan disinilah letak keindahan iman. Kita tidak diminta untuk memahami segalanya, hanya untuk mempercayai bahwa semua ada alasannya. Bahkan air mata yang jatuh pun punya makna yang tidak sia-sia, menyembuhkan pikiran yang tak pernah diam. Langkah pertama untuk sembuh bukan menghapus pikiran buruk, tapi menyadari bahwa kita sedang berpikir buruk. Itulah kesadaran yang membuat kita manusia. Setiap kali pikiranmu mulai berisik, katakan pelan, "Aku tidak perlu percaya semua yang kupikirkan." Ucapkan zikir, bukan hanya di bibir tapi di kesadaran. Karena zikir bukan sekadar pengulangan nama, tapi latihan untuk mengembalikan pikiran ke pusatnya. Allah, saat kau kembali padanya, bahkan imajinasimu akan tunduk. Dan di sana kau akan paham, realita tak pernah sekejam yang kau bayangkan. Hanya pikiranmu yang terlalu pandai menakut-nakuti dirimu sendiri. Kawan, kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin kamu juga pernah tersesat dalam kepalamu sendiri. Mungkin kamu pernah merasa dunia ini terlalu bising, terlalu cepat, terlalu kejam. Tapi dengar baik-baik, kau tidak sendirian. Kau hanya sedang belajar untuk mendengar suaramu sendiri di tengah keramaian. Nafas baru saya lahir bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Untuk menjadi jeda di antara kelelahan dan harapanmu. Untuk mengingatkan bahwa kadang, cara paling spiritual untuk bertahan adalah dengan sekadar menarik napas dan berkata, "Aku masih di sini." Jika kata-kata ini sempat membuat hatimu diam sejenak, jika ada sedikit cahaya yang lahir di dalam kesunyianmu malam ini, biarkan nafas baru jadi tempatmu pulang lagi nanti. Tekan subscribe bukan untuk menambah angka, tapi agar ketika hidupmu kembali terasa berat, ada satu suara lembut yang datang mengingatkan, tenang, yang kau sebut derita mungkin sebenarnya surat cinta dari Tuhan. Sampai jumpa di napas berikutnya.